Salam sahabat pemuda Moria Youth dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat dari Kristus senantiasa menyertai kita semua. Puji Tuhan, tidak terasa kita berada di minggu pertama di bulan yang baru, tepatnya minggu 7 Februari 2021. Semua karena penyertaan Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Pastikan dulu posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini. Amin. Haleluya. Shalom, shalom, shalom semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang punya langit dan bumi, terima kasih Tuhan, satu bulan boleh kami lalui, dan kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang dahsyat. Tuhan Yesus, aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda Moria Youth dimanapun berada yang menyaksikan khotbah ini, hidup mereka diberkati, masa depan mereka indah, terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, dan hidupnya berdampak bagi keluarga, berdampak bagi sesama, dan berdampak bagi bangsa. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Saatnya kami butuh firman Tuhan, karena firman Allah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapilah pendengaran kami Bapa, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengan firman Allah. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama-sama mari katakan amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Sahabat pemuda Moria Youth yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini adalah berani tampil beda. Sama-sama katakan berani tampil beda. Sama-sama katakan berani tampil beda. Sama-sama katakan anak Tuhan yang melangkah dengan iman, berani tampil beda. Amin. Kita lihat ayatnya 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Iya kan? 2 Timotius 2 ayat 22. 2222. Iya kan, sekarang juga bulan 2 Februari. Haleluya. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sekali lagi, 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi hati yang murni itu bicara pure ya, tidak ada noda ya kan, pure, murni, nggak ada maksud-maksud terselubung atau hidden agenda, karena semua di hadapan Tuhan itu telanjang, nggak ada yang tersembunyi. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagaimana Pak Gembala? Sebagai anak muda saya bisa tampil berbeda, saya berani tampil beda. Bagaimana langkah sederhananya Pak Gembala? Saya menemukan minimal ada 3 langkah agar kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berani tampil beda, memutuskan untuk berani tampil beda. Yang pertama saya renungkan sahabat kaum muda, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan hidup saya sesuai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 9. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Artinya begini sahabat kaum muda, hidupmu, hidupku, kelakuannya bersih selama saya dan saudara menghidupi firman Tuhan. Saya ulangi, hidupku, hidupmu, kelakuannya bersih selama kita senantiasa menghidupi firman Tuhan. Karena tidak ada cara yang lain untuk menjaga kelakuan kita tetap bersih selain menghidupi firman Tuhan. Amin. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ayo, hidupilah firman Tuhan yang kita baca. Saya pastikan ketika kita menghidupi firman Tuhan, kelakuan kita dimanapun Tuhan tempatkan pasti bersih. Hidup jujur, hidup benar, jaga kekudusan. Amin. Iya kan, dimanapun kita berada. Jadi langkah yang pertama, bagaimana supaya kita berani tampil beda, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sahabatku, selama kita hidup, kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Tetapi selama kita hidup, kita bisa menyenangkan hati Bapa di sorga. Buat apa kau disenangi oleh orang dunia, tapi Tuhan nggak senang sama kita?
Aku berdoa, sekalipun tantangannya mungkin ada sedikit. Iya kan? Aduh, dikatai sok kudus lah Pak Gem, dikatai sok suci lah, karena nggak merokok, dibilang kurang jantan. Nggak ada hubungannya antara merokok dengan kejantanan, nggak ada hubungannya. Kau dan aku tetap baik, tetap keren, tetap jantan, karena kita disayang Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sahabatku, menjauhi hawa nafsu. Karena apa? Karena di 2 Timotius 2 ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kenapa dikatakan jauhilah nafsu orang muda? Karena orang muda itu punya karakter berbuat dulu baru berpikir. Iya kan? Itu sebabnya, mohon maaf nih, ada banyak kali yang hamil di luar nikah. Anak-anak muda, masih muda hamil di luar nikah, karena dia berbuat dulu baru dia berpikir. Ini mumpung masih belum Valentine ini, ya kan? Gara-gara coklat aja orang relakan kesuciannya itu. Makanya ini alarm ini, ya kan? Tanda pesan buat sahabat-sahabatku dimanapun kau berada. Jauhi hawa nafsu orang muda. Sekalipun kita betul masih muda, kita harus berjuang hidup benar. Amin? Iya kan? Karena kita itu nggak boleh hidup dengan kedagingan. Kita hidup oleh tuntunan Roh Kudus. Relakanlah hidupmu, relakanlah hidupmu, relakanlah hidupmu untuk dituntun oleh Roh Kudus. Karena begini, 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Artinya begini, kalau kita karakternya kedagingan, pikirannya kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, sombong, merasa hebat, merasa dirinya lebih pintar dari yang lain, merasa dirinya lebih jago dari yang lain, itu bukan dari Bapa Surgawi, itu dari dunia. Kalau dari Bapa Surgawi, rendah hati, hidup suci, hidup kudus, hidup jujur, tidak memutarbalikkan fakta, kemudian berintegritas, begitu, tidak mencontek, tidak beri contekan, tidak menipu, tidak menyuap, pokoknya hidupnya benar gitu. Nah, itu dari Roh Kudus, dari Bapa Surgawi. Amin. Aku berdoa, anak-anak muda dimanapun kau berada, khususnya muda-mudi Moria Youth, menjauhi hawa nafsu. Amin. Yang ketiga, terakhir, menjadi teladan. Ketika saya renungkan 2 Timotius 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan. Tuh, keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Yang ketiga, menjadi teladan. Menjadi teladan. Bisa nggak saya Pak Gem masih muda begini jadi teladan? Bisa. Sekalipun kau masih muda, aku masih muda, kita bisa jadi teladan bagi orang lain. Bahkan orang yang lebih senior dari kita. Kita bisa jadi teladan. Masalahnya, kau mau atau tidak? Amin. 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat yang terakhir. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang terakhir, kesucian. Ayo, jaga kesucian. Buat saudara, adik-adikku yang pacaran, mari aku titip pesan, jaga kesucian. Amin. Laki-laki jaga kesucian ceweknya, ceweknya jaga kesucian cowoknya. Amin. Nanti kalau kau sudah diberkati oleh Tuhan, suka mula. Mau kapanpun kau melakukan hubungan intim, silahkanlah. Sudah sah, resmi di hadapan Tuhan dan negara. Amin. Kalau belum, masih pacaran, SMP, SMA, kuliah, udahlah, kerja juga, selama belum diberkati Tuhan, janganlah. Ayo kawan, aku ingetin, jaga kesucian masing-masing. Amin. Iya kan? Iya kan? Jaga kesucian masing-masing. Ayo jadi teladan. Jadi teladan. Jadi teladan. Sekalipun kita masih muda. Iya kan? 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Jadi tema khotbah hari ini adalah berani tampil beda. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa bagi setiap nama anak-anak muda Moria Youth dimanapun berada menyaksikan khotbah ini, hidup mereka diberkati Tuhan, masa depan mereka sukses berhasil. Aku berdoa mereka terus naik tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan Yesus mengabulkan indah pada waktunya.
Aku juga berdoa bagi orang tua mereka, saudara mereka, keluarga mereka, diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan, berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna itu, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda Moria Youth yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tangan tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama saya, mari katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan Moria Youth Minggu 7 Februari 2021 telah selesai. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.